Ya, malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita mengambil tema itu mengenai area konflik atau mengenai potensi konflik di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, seperti yang kita terus sadari bahwa pasti tidak ada, hampir tidak ada, dikatakan tidak ada keluarga siapapun ya, jenis apapun yang betul-betul bebas dari konflik. Ya, betul-betul bebas dari konflik, bebas dari masalah, bebas dari persoalan. Nah, persoalan atau konflik ada yang dari luar, ya misalkan situasi pandemi seperti ini, kemudian masalah apalah sembako, minyak goreng, lalu masalah apapun itu faktor yang dari luar. Yang acap kali juga memicu konflik dalam kehidupan rumah tangga, merembetnya kan ke rumah tangga. Cuman kan begini, kalau dari luar kan kita tidak bisa tidak bisa mengantisipasi atau mungkin kita tidak bisa cegah, itu faktor luar. Oke, kita mungkin bisa 1-2 kali bisa mengantisipasi. Nah, kita akan lebih banyak pada area konflik atau potensi konflik yang memang ada di dalam kehidupan pasangan. Area konflik yang ada di dalam kehidupan pasangan. Nah, tujuan kita adalah, tujuan kami, mari kita sadari. Ya, dengan kita menyadari, itu paling tidak. Pertama, kita ini tidak kaget. Ya, bahwa kita ini memang dua orang suami istri, 2 orang bahkan ditambah dengan anak-anak yang memang punya perbedaan. Ya, punya perbedaan, punya cara, punya kebiasaan, punya karakter yang belum dewasa, yang berpotensi menimbulkan konflik. Nah, dengan kita menyadari, kita tidak kaget, kita tidak syok, lalu kita tidak, lu istriku kok masih begini, suamiku kok masih begini, ya suamiku kok masih melakukan hal seperti ini. Nah, dengan kita menyadari sebetulnya bahwa kita itu punya area-area konflik. Minimal begini, ketika konflik muncul, itu tidak berkembang lama. Ya, tidak berkembang lama dan ini konflik yang memang sejak dulu terjadi, ya masih terjadi dan sampai kapan selesainya juga tidak tahu ya Bu Indah ya. Berkelanjutan terus. Ya berkelanjutan. Nah, ya paling tidak kita menyadari karena begini kan, sebelum kita berangkat ke sini kita sempat konflik. Masalahnya sederhana, saudara. Masalahnya bawel. Masalahnya itu begini. Suami bawel, istri galak. Masalahnya sederhana. Ya. Jadi begini. Sore-sore Bu Indah menggoreng emping. Ya, menggoreng emping. Nah, kami punya kesukaan yang berbeda. Kalau saya suka emping yang agak gosong. Ya, jadi ada rasa pahitnya. Nah, Bu Indah lebih terbiasa dengan emping yang matang tapi tidak gosong. Ya, sebabnya aku kulitnya putih. Ya, kulit saya kan gosong. Ini sawo matang. Kalau ini sawo muda, belum terlalu matang. Nah, alhasil lalu sepanjang sore saya ngomel. Penyakit lama yang sudah lama tidak muncul saya ngomel. Sebagainya. Nah, ketika saya ngomel berkepanjangan, akhirnya Bu Indah marah. Tapi berhubung karena akan kita keluarga, kita harus berdamai. Judulnya konflik lagi loh. Aduh loh, ini judulnya konflik, lalu 2 jam yang lalu kita konflik. Nah, itulah tantangannya ya. Akhirnya saya minta maaf, dia katakan maaf terus diulangi terus. Loh, kan saya pernah sampaikan maaf itu tidak ada batasnya. Ya, lalu dia mulai ingat hanya dengan kemurahan hati dia memaafkan saya, lalu kita berpelukan seperti telepon. Nah, itu salah satu area konflik kami. Saya sadar itu salah satu area konflik kami. Ya, bahwa saya suka ngomel. Ya, ketika ada yang tidak beres, saya sudah mencoba untuk membatasi, ya, memberi timer ngomel saya itu, tapi kadang-kadang bablas itu.
Nah, saya sadar, Bu Indah juga sadar, karena sejak dulu memang begitu, dan 2 jam yang lalu masih begitu, dan tidak ada jaminan kedepannya tidak begitu. Tapi maksud saya begini, paling tidak ketika kita memahami area-area konflik kita itu tidak kaget, ya, kita tidak kaget, kita cepat sadar, aduh, ya saya juga sadar, aduh, kenapa ya? Tadi saya masalah emping aja diributin. Ya, masalah emping aja diributin, alih-alih berterima kasih, terima kasih, ini emping enak sekali, ya gitu. Tapi ya karena saya merasa itu kurang, nah akhirnya keluarlah bawelnya. Ketika saya keluar bawelnya, Bu Indah keluar galaknya. Suami bawel, istri galak. Nah, jadi konflik itu atau area konflik itu kan realitanya ada. Bukan berarti begini, bukan berarti kita mencari masalah atau mencari konflik. Itu realitanya ada. Dan oke, kita harus menerima realitanya ada, bahwa pasanganku, suamiku, istriku itu seperti ini. Dan itu adalah hal yang aku tidak sukai. Dan ketika satu waktu ini berbenturan, pasti akan menjadi konflik atau menjadi masalah. Minimal dengan kita memahami, mengetahui itu, paling tidak kita bisa melokalisir, kita bisa mengantisipasi. Nah, konflik ini kalau tidak tidak disadari, lalu tidak dikelola, ya bukan berarti tidak punya konflik lalu Pak kita cari konflik supaya kita akan pelihara, kita kelola. Nah, tapi maksud begini, bagaimana kita memahami, kita menyadari, lalu bagaimana menyelesaikan konflik itu. Kalau kita tidak kelola, itu akan merusak dan akan menyusahkan. Ya, menyusahkan kehidupan suami istri, kehidupan orang tua anak, dan alih-alih kita menikmati surga di dunia, kita akan menikmati neraka di dunia. Nah, itu kan tidak enak sekali.